Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah dari kelas 5B, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini akan membahas mengenai Kerajaan Islam Campa yang hilang. Yang bersumber dari buku Dr. Asep Ahmad Hidayat, MAG. Dalam judul bukunya ialah Sejarah Islam di Subkawasan Indochina. Kerajaan Campa adalah sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Vietnam Tengah saat ini dan sering dikaitkan dengan penyebaran Islam di kawasan Indochina. Kerajaan ini didirikan oleh etnis Melayu Polinesia. Menurut Fatimi, dari sudut pandang bahasa, etnologi, budaya, dan sejarah, Campa memiliki hubungan erat dengan masyarakat Melayu di Semenanjung Malaya dan Nusantara. Istilah Campa pertama kali tercatat pada tahun 658 Masehi dalam sebuah prasasti berbahasa Sangsekerta yang ditemukan di wilayah Vietnam Selatan. Sejak saat itu, nama Campa sering muncul dalam berbagai teks kuno di sepanjang pesisir Vietnam Tengah dan juga dalam prasasti Sangsekerta di Kamboja sejak tahun 668 Masehi. Pada tahun 809 Masehi, istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa sebagai Tan Chen. Selain itu, prasasti yang ditemukan di Nha Trang dan di Dang Duang mencatat bahwa kerajaan Campa telah ada sejak masa lampau. Dengan bukti-bukti ini, dapat disimpulkan bahwasanya kerajaan Campa memiliki sejarah panjang yang mendalam. Pada abad kedua hingga ke-15, wilayah kerajaan Campa mencakup provinsi-provinsi yang sekarang dikenal sebagai Guangnam, Guanghai, Bindin, Phuyen, Can Hoa, Ninh Thuan, dan Binh Thoa. Meskipun kawasan Campa meliputi pegunungan di barat pantai dan kadang-kadang meluas hingga ke wilayah Laos, antara abad ke-7 hingga abad ke-10, kerajaan Campa memiliki kekuatan angkatan laut yang kuat. Sebagai pusat pelabuhan, kerajaan Campa menarik pedagang lokal maupun asing, dan armada lautnya menguasai perdagangan rempah-rempah serta sutra di Laut Cina Selatan, menghubungkan perdagangan antara Cina, Kepulauan Indonesia, dan India. Meskipun sering terjadi peperangan, kedua kerajaan juga saling bertukar kebudayaan dan melakukan perdagangan dengan pernikahan di antara keluarga kerajaan yang kerap terjadi di antara mereka. Sebelum penaklukan Campa oleh Billy Tan Thuong, agama dominan di Campa adalah Shaivisme dan budaya Campa sangat dipengaruhi India. Islam masuk di Campa sekitar abad ke-10, tetapi hanya setelah invasi di tahun 1471 pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan, para tuanku Campa juga mulai memeluk agama Islam. Dan pada akhirnya memicu orientasi keagamaan orang-orang Campa. Pada saat ini dianeksasikan oleh kerajaan Vietnam, mayoritas orang Campa telah memeluk agama Islam. Dalam bukunya Islam Come to Malaysia, Fatimi berpendapat bahwasanya Islam memang telah lama bertapak di Campa. Menurutnya sejak zaman Sinte 954 hingga 959 Masehi telah terdapat perwakilan orang Campa yang beragama Islam di Cina. Seorang Puhosan Abu Hasan dikatakan telah menyampaikan hadiah yang merupakan air tos atar kepada Kaisar Cina. Dikatakan pula dalam Sung Sin, sejarah dinasti Sung, bahwasanya orang-orang Campa yang tinggal di Cina senantiasa mengucapkan Allahu Kipa, artinya Allahu Akbar, apabila mereka hendak menyembelih kerbau. Hingga abad ke-15, Islam belum menyebar luas di Campa dan rajanya masih beragama Buddha atau mungkin Hindu. Muhan dalam bukunya Hing Seng Lan mencatat bahwasanya sebagai penduduk Campa menganut Islam, sementara raja dan sebagainya lainnya beragama Buddha atau Hindu. Pertikaian dengan nama Vietnam Kinh dan Sam membuat Campa lemah. Pada tahun 1471, Vietnam menyerang ibu kota Vijaya, menewaskan raja dan ribuan rakyat. Dikatakan oleh sejarawan yang bernama G. Codes menyebutkan 60.000 orang terbunuh dan 30.000 ditawan, termasuk keluarga kerajaan.
Nah, akibat peperangan tersebut, banyak rakyat Champa mengungsi ke Kamboja dan Nusantara, di mana mereka bertemu orang Melayu Muslim. Banyak yang memeluk Islam dan berpindah mazhab ke Syafi'i. Setelah itu, Panglima Vietnam Hinonong kembali menyerang dan merebut kota Tahar yang akhirnya sepenuhnya dikuasai oleh Vietnam pada 1638. Hingga pertengahan abad ke-17, kaum muslim Champa belum mampu merebut kembali kekuasaan di Champa. Pada tahun berikutnya, setelah Raja Khmer Phong-Chan, Sultan Ibrahim digulingkan oleh Nguyen Long dari Vietnam untuk memulihkan pemerintahan Buddha, kaum muslim Champa berhasil sementara menguasai Champa. Namun pada tahun berikutnya, Vietnam kembali menyerang dan merebut pelabuhan-pelabuhan utama Champa, yang akhirnya memicu gelombang pengungsian kedua orang-orang Champa ke Kamboja. Selama konflik dengan Vietnam, banyak penduduk dan bangsawan Champa mencari perlindungan dan mendapat posisi terhormat di Kamboja. Pada tahun 1790 Masehi, kerajaan Melayu Champa Po Cha Bri memimpin rakyatnya untuk hijrah ke Phnom Penh, mendirikan komunitas di Ching Chang, Chimra, serta membangun Masjid Nur Al-Ihsan yang masih berdiri hingga kini. Pada tahun 1802, wilayah Champa menjadi protektorat Vietnam di bawah Raja Gia Long yang mengangkat keturunan Raja Champa sebagai pemimpin. Nah, sejak saat itu Champa menjadi bagian Vietnam. Pada tahun 1832, Raja Minh Mang menghapus semua institusi Champa dan membagi wilayahnya, mengakhiri keberadaan kerajaan Champa. Dan pada abad ke-20, masyarakat Cham mengalami kemunduran. Selama 50 tahun, mereka berjuang melawan kolonialisme Prancis dan kedatangan bangsa Amerika, lalu menghadapi perang saudara antara Vietnam Utara dan Selatan. Setelah berdirinya Republik Sosialis Vietnam pada 1976, sebagian besar dari 55.000 Muslim Cham beremigrasi ke Malaysia dan 1.750 diterima sebagai imigrasi diaman. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.